Lubang hitam dengan boarding pass ada di kursi pesawat, di dekat jendela. Area di ruang angkasa yang punya dua bayangan, dan celaka bagi rasi bintang Orion. Berikut ini beberapa fakta teranyar mengenai antariksa yang telah terungkap. Sebuah planet yang kemungkinan lebih besar dari Bumi terdeteksi berada di luar orbit Neptunus. Lokasinya sudah diketahui, tapi areanya terlalu luas sehingga memerlukan banyak waktu dan energi untuk mencarinya. Suatu saat, titik terangnya akan bisa tersingkap. Pada April 2020, komet hijau melintas di dekat matahari dan dapat terlihat di langit malam. Posisinya ada di sebelah kanan atas dari rasi bintang biduk. Gaia sedang membuat model 3 dimensi galaksi kita dan menghitung jumlah bintang di dalamnya secara lebih akurat. Dulu jumlahnya diperkirakan sebanyak 1 miliar, tapi estimasinya bisa mencapai 400 bahkan 700 miliar bintang. Coba bayangkan, seperti tumpukan koin 500 miliar keping di sepanjang jarak bolak-balik antara bumi dan bulan. Planet Kepler 16b yang baru saja ditemukan mengelilingi 2 bintang, jadi bayangan yang tercipta akan selalu sepasang. Ukuran Jupiter jauh lebih besar daripada ukuran separuh planet di tata surya kita, dan mungkin kamu pernah tahu, diameter bintik merah raksasanya hampir 3 kali lipat dari bumi. Ya, badai raksasa ini mengecil sangat cepat. Saat ini diameternya hanya seukuran bumi. Para astronom belum bisa menjelaskan alasan dibalik mengecilnya bintik merah ini sampai kurang dari setengah kali ukurannya jika dibandingkan dengan seabad yang lalu. Program Artemis NASA berencana mengirimkan misi berawak ke bulan pada tahun 2024. Mereka ingin membuat pangkalan manusia pertama. Setelah membuat pangkalan di bulan, maka akan semakin dekat dengan Mars. Itu sebabnya garis lengkung pada logo program tersebut berwarna merah. Teleskop optik terbesar di dunia sedang dibangun di Chili. ELT, Extremely Large Telescope. Teleskop berukuran 2 kali lipat dari Kolosseum Roma ini punya lensa optik yang lebih canggih dan lebih jernih, bahkan melebihi semua teleskop raksasa yang pernah ada. Kerennya lagi, teleskop ini akan membantu kita menemukan planet serupa bumi yang mengorbit bintang lain. FAST adalah teleskop radio dengan piringan tunggal paling besar di dunia. Operasi penuhnya sudah sejak 2 tahun yang lalu. Piringan raksasa ini bisa muat menampung stasiun Grand Central. Karena ukurannya yang jumbo, teleskop ini bisa menangkap bunyi kosmos yang paling samar sekalipun. Misalnya suara bintang neutron yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Teleskop SOFIA mengungkap banyak hal mengenai planet yang mengorbit bintang lain. Teleskop ini berada di atas pesawat Boeing 747. Bahkan, observatorium udaranya bisa terdeteksi di Flight Radar. Setelah tertunda selama lebih dari 1 dekade, peluncuran teleskop ruang angkasa James Webb akan dilangsungkan pada tahun 2021. Kalau berjalan sesuai rencana, kemungkinan kita akan bisa melihat cahaya bintang dan galaksi di awal pembentukan. Menurut NASA, James Webb akan jadi teleskop antariksa terbesar dan 100 kali lebih canggih dari Hubble. Fast radio burst atau semburan radio cepat memang sangat dahsyat, tapi masih jadi misteri. Fenomena ini terjadi di ruang angkasa sana, dan para ilmuwan baru bisa menangkap suaranya beberapa lama setelahnya. Perlu waktu yang lama agar suara bisa mencapai bumi kalau jaraknya sejauh tahunan cahaya. Dalam hitungan milidetik, bintang akan memancarkan energi yang sangat besar, melebihi matahari kita dalam 1 juta tahun. Kemudian, para ilmuwan bisa menangkap sinyal radionya. Untuk pertama kalinya, mereka menangkap sinyal yang sama pada 2019. Wahana antariksa Parker diluncurkan ke matahari pada tahun 2018. Wahana ini memecahkan rekor sebagai objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari. Rekor ini akan terus disandangnya, karena Parker masih terus mempelajari matahari kita dari dekat. Namanya diambil dari Eugene Newman Parker, ilmuwan yang banyak berkontribusi mengenai angin matahari. Matahari kita menghasilkan aliran partikel bermuatan dalam jumlah banyak dan bergerak dengan kecepatan 290 hingga 1200 km per jam. Perlu waktu 8 menit agar sinar matahari mencapai bumi, tapi kecepatannya 1000 kali lebih tinggi. Misi Bepi Colombo ke Merkurius akan tiba pada tahun 2025. Wahana ini akan mempelajari planet Merkurius serta interaksinya dengan angin matahari. Satelit yang diluncurkan pada Oktober 2018 ini akan terbang 1 kali di dekat bumi, 2 kali di dekat Venus, dan 6 kali di dekat Merkurius.
Kata Bepi dalam misi ini digunakan untuk menghormati ilmuwan Italia yang telah menemukan gagasan tentang bantuan gravitasi, yaitu menggunakan objek besar di ruang angkasa untuk bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Rover Mars berikutnya, Perseverance, baru-baru ini menurunkan roda serta remnya, dan Curiosity milik NASA sudah ada di Mars selama 8 tahun. Oh iya, tahukah kamu satu hari di Mars disebut satu sol? Nah, setelah perjalanan selama 253 hari, Curiosity mendarat di planet merah pada tahun 2012 dan hingga saat ini masih mempelajari kondisi Mars. Sabuk Kuiper bernama Arrokoth merupakan objek terjauh yang pernah dikunjungi di tata surya. New Horizon mendekati objek ini sejauh 6 triliun kilometer dari bumi, atau 43 kali jarak dari bumi ke matahari. Wahana yang sama juga menemukan pegunungan di Pluto. Kita pun jadi curiga, mungkin secara geologis Merkurius masih aktif. Pesawat ruang angkasa yang diluncurkan 43 tahun lalu, Voyager 2, akhirnya meninggalkan heliosfer. Area ini merupakan gelembung medan magnet dan partikel yang terbentuk oleh angin matahari. Voyager 2 menjadi wahana kedua yang berhasil melewati heliosfer, sehingga telah memasuki ruang antar bintang. Dalam misinya, Voyager 2 diluncurkan sebelum Voyager 1 karena tujuan penerbangannya lebih jauh. Terdapat lubang hitam yang awalnya terdeteksi pada tahun 2015. Ukurannya sangat besar dan jaraknya sejauh 1 miliar tahun cahaya. Penemuan ini membuktikan adanya gelombang gravitasi yang telah diungkapkan oleh Einstein sekitar seabad yang lalu, tepatnya pada 1916. Wujud gelombang ini seperti riak di permukaan air, hanya saja seluas ruang waktu. Dari berita ilmiah yang menggemparkan internet, kita akhirnya bisa melihat gambar lubang hitam pada tahun 2019. Tapi gambar tersebut bukan berupa foto, melainkan siluet lubang hitam dalam bentuk gambar berwarna. Datanya diambil dari teleskop radio yang dipasang di semua benua selama lebih dari 7 tahun. Jumlah data yang diterima begitu banyak, sampai-sampai hard drive-nya harus dipindahkan secara fisik, bukan dikirim melalui web. Pesawat jet besar yang mengangkutnya dan lubang hitam ini dinaikkan ke pesawat. Tahun lalu telah ditemukan lubang hitam terbesar, bintang neutron yang masanya sekitar 40 miliar kali massa matahari. Kalau dibandingkan, mungkin seperti satu koin versus 2 kapal Titanic. Rekor bintang paling cepat telah terpecahkan. Matahari kita mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan 230 km per detik, tapi ada bintang yang mengelilinginya dengan kecepatan 1200 km per detik. Sepertinya bintang ini berputar dengan bintang lain saat meledak menjadi supernova. Lesatannya begitu cepat saat mengelilingi galaksi. Ya, intinya cukup cepat untuk meninggalkan bima sakti kita dan menuju ke ruang antar galaksi. Dadah! Planet tercepat yang mengelilingi bintangnya juga telah diketahui. Bayangkan, planet yang 1 tahunnya hanya selama 18 jam. Ya, liburan 2 minggu di sana akan terasa seperti 40 menit di bumi. Komet antar bintang pertama ditemukan pada tahun 2019. Komet Borisov memasuki sistem tata surya, melewati matahari dan baru saja keluar dari area situ. Lintasannya membawa komet ini ke orbit di antara Mars dan Jupiter. Tamu antar bintang pertama kita, asteroid Oumuamua, juga terlihat pada tahun 2017. Awalnya, objek ini disangka komet es. Ternyata bentuknya lebih mirip dengan batu raksasa. Satu-satunya fenomena astronomi yang bisa kita saksikan dengan mata telanjang adalah bintang Betelgeuse yang sedang mengubah kecerahannya. Saat pendarnya terlihat cantik pada tahun 2019 lalu, para astronom segera mengetahui peristiwa selanjutnya. Bintang ini akan segera meledak menjadi supernova dan rasi bintang Orion akan kehilangan bahunya. Fenomena ini bisa dilihat dari bumi dan akan mengeluarkan cahaya benderang seperti bulan di malam hari selama 3 bulan. Ya, mungkin akan terjadi dalam 100.000 tahun. Kalau mau menyaksikan, jangan lupa bawa bekal makan siang yang banyak ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.